Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Saudara-saudariku yang semoga dimuliakan oleh Allah, ada orang yang sudah mati tapi amalannya tidak pernah. Dan ada orang yang sudah masuk kubur tapi amalannya tidak ikut terkubur. Siapakah mereka itu? Disebutkan dalam Sahih Muslim dari sahabat Nabi Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matal insanu inqata anhu 'amaluhu illa min thalathah, illa min shadaqatin jariyah, aw 'ilmin yuntafa'u bihi, aw waladin shalihin yad'u lah." Jika seorang insan meninggal dunia, jika seorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah segala amalannya. Terputuslah semua amalannya kecuali karena 3 perkara. Pertama, sedekah jariyah. Kedua, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, anak soleh yang mendoakan. Saudara-saudariku yang semoga dimuliakan Allah, dalam hadis ini Nabi menyebutkan 3 amalan yang jika dilakukan oleh seseorang di masa hidupnya, maka pahala terus mengalir kepadanya walaupun kematian sudah mendatangi. Apa saja itu? Pertama, sedekah jariyah. Sedekah yang mengalir, jariyah, mengalir pahalanya. Siapa yang memberikan kebaikan kepada orang lain dalam bentuk harta atau apapun, maka selama kebaikan itu masih dipakai dan bermanfaat, maka pahala terus mengalir kepadanya walaupun kematian sudah mendatangi. Karena itu, apa yang diangankan oleh orang yang sudah mati kalau ia bisa hidup? Allah sebutkan dalam surat Al-Munafiqun ayat 10, "Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas shalihin." Infakkanlah apa atau sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada kalian sebelum datang kematian kepada salah seorang dari kalian. Allah katakan, wa anfiqu mimma razaqnakum. Infakkanlah sebagian dari rezeki, sebagian, bukan semuanya. Infakkanlah sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada kalian sebelum datang kematian kepada salah seorang dari kalian. Lalu ia pun berkata, "Wahai Tuhanku, kenapa engkau tidak menunda kematianku sebentar saja supaya aku bisa bersedekah dan menjadi termasuk orang-orang saleh." Lihatlah, dia berangan-angan bisa hidup supaya bisa bersedekah. Itu menunjukkan besarnya keutamaan sedekah. Itu menunjukkan besarnya pahala sedekah. Itu amalan pertama yang tidak akan terputus walaupun pelakunya sudah meninggal dunia. Yang kedua, setelah sedekah jariyah, yaitu ilmu yang bermanfaat. Siapa yang menyebarkan ilmu yang bermanfaat, ilmu itu masih diamalkan oleh seorang, maka pahala terus mengalir kepadanya walaupun maut telah menjemputnya. Disebutkan dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Mas'ud Al-Ansari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih." Siapa yang menunjukkan kebaikan, maka ia mendapatkan pahala seperti orang yang mengamalkannya. Kalau dia mengajarkan kebaikan lalu ada yang mengamalkannya, maka pahala dari orang ini bisa mengalir kepadanya tanpa mengurangi pahalanya. Makin banyak yang mengamalkan, maka makin banyak pula pahala yang mengalir padanya. Ini menunjukkan besarnya keutamaan menyebarkan ilmu dan ilmu itu bermanfaat. Makanya wajarlah Imam Abdullah bin Al-Mubarak dalam Syiar Alam Nubala berkata, "La afdalu ba'da nubuwah, la a'lamu ba'da nubuwah afdala min bathil ilm." Aku tidak mengetahui setelah kenabian tugas yang lebih utama, tugas yang lebih mulia daripada menyebarkan ilmu. Itu amalan kedua yang tidak akan terputus pahalanya kalau pelakunya sudah meninggal dunia. Lalu yang ketiga, anak soleh yang mendoakan. Siapa yang mendidik seorang anak, lalu anak ini menjadi soleh, maka ketika anak ini mendoakannya, pahala mengalir. Disebut
dalam Al-Jami' As-Shaghir dari sahabat Nabi Abu Hurairah, Nabi menjelaskan suatu hari bahwa ada orang masuk surga, lalu ia ditempatkan di surga yang derajatnya sangat tinggi, begitu tinggi, begitu mulia. Orang ini pun kaget, orang ini terkejut, lalu berkata, "Anna li hadza?" Dari mana aku bisa mendapatkan surga setinggi ini? Mungkin dia merasa amalnya sedikit, amalnya ringan, gak begitu banyak, tapi kok dia bisa menempati surga yang sangat tinggi, surga yang sangat mulia? Maka dijawab, "Istighfari waladikallak." Engkau bisa menempati kedudukan seperti ini karena anakmu meminta ampun kepada Allah untukmu. Karena sebab anakmu meminta ampun kepada Allah untukmu. Kita mohon kepada Allah agar memberikan kepada kita, menganugerahkan kepada kita berupa anak yang saleh, yang berbakti kepada kita, yang bermanfaat untuk kita, yang bisa jadi ladang pahala bagi kita dan membawa kebahagiaan bagi kita di dunia dan akhirat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.